Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Daniel Rahmatullah. Video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang web framework. Apa sih itu web framework? Akan kita bahas selanjutnya. Jadi web framework itu menurut Oxford English Dictionary yaitu struktur dasar yang melandasi sebuah sistem sehingga keseluruhan sistem bergerak berdasarkan kerangka struktur dasar yang telah dibuat sebelumnya. Nah, di web framework ini merupakan kerangka kerja atau tools yang memudahkan kita untuk membuat dan mengembangkan sebuah web yang berisi fungsi-fungsi dasar dengan yang kita harapkan untuk pembangunan web ini tuh lebih cepat dan terstruktur. Nah, fungsi dari web framework ini untuk menghemat waktu pengerjaan atau pengembangan web, lebih terstruktur webnya pasti, dan mengurangi looping code dan meningkatkan keamanan dari webnya. Nah, di web framework ini tuh terdapat dua kategori framework, yaitu ya CSS framework dan PHP framework. Di PHP framework contohnya adalah Laravel, Git, EI framework, ada yang populer Code Igniter atau CI, dan ada CSS framework contohnya Bootstrap, Foundation, dan Gambi. Nah, untuk web framework ini tuh biasanya terdapat dokumentasinya. Setiap contoh web framework itu terdapat halaman web resminya, dan di situ ada panduan-panduan instalasinya, ada juga konfigurasinya, bagaimana sintak-sintaknya untuk web framework ini. Nah, seperti ini contohnya di halaman resmi Laravel. Nah, untuk cara kerjanya gimana sih? Cara kerja web framework ini tuh. Nah, sebelumnya kita mengenal dulu struktur MVC atau disebut M-nya itu model atau pengambilan crude data, view-nya itu menampilkan sebuah data, dan C-nya itu controller untuk sebagai jembatan antara model dan view. Nah, cara kerjanya itu ketika kita sebagai user melakukan request atau pengambilan data, nah, secara di routing dulu, dari routing itu mengarahkan ke controller. Dari controller itu ada interaksi ke model. Nah, di model tuh pengambilan data, cek ke database apakah ada data yang di request oleh user atau kita sendiri. Nah, jika ada maka ditampilkan ke controller lagi dan disalurkan ke view. Controller itu sebagai jembatan antara model dan view. Nah, si data itu dari controller ke view dan akan ditampilkan ke user lagi. Seperti itu. Dan untuk contoh dari web framework itu ada kayak PHP, di framework, ada kode Igniter, ada Git. Nah, untuk kayak PHP ini tuh bersifat gratis yang bekerja cepat tanpa menghilangkan fleksibilitas. Kelebihan dari kayak PHP, support Ajax dan ORM, PHP 4 dan 5 itu sangat didukung, dan struktur MVC-nya itu sangat real. Dan kekurangannya tuh manual book yang tidak lengkap, dokumentasi tidak lengkap, terus banyaknya aturan-aturan di PHP ini. Dan di framework itu sama, bersifat open source juga, cuman dia berbasis komponen dengan performa tinggi sehingga cocok untuk web berskala besar. Kelebihannya itu ringan, adanya solusi change, dan cocok untuk proyek besar tentunya. Dokumentasinya pun jelas. Yang ketiga ada kode Igniter atau CI. Nah, ini paling banyak digunakan karena mudah dipelajari, dan performanya tinggi, eksekusi cepat, tapi tidak support Ajax dan ORM. Nah, untuk di Gen yang terakhir ini, Gen khususnya untuk pengembangan web 2.0 untuk mudah diakses API atau layanan Google. Nah, tetapi kekurangannya itu tidak didukung PHP 4, manual booknya tidak lengkap, dan performa yang lambat. Mungkin cukup sekian dari video kali ini. Bersama saya dari Rahmatullah, dan sampai berjumpa di video selanjutnya. See you.